Perkenalkan, saya Aaron Ariwata, NIM 1821068, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kulaka. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang benchmarking pada mata kuliah analisis proses bisnis. Benchmarking. Apa itu benchmarking? Jadi definisi dari benchmarking itu adalah sebagai tolak ukur dalam suatu perusahaan. Benchmarking adalah suatu proses dapat dilakukan dalam manajemen atau umumnya manajemen strategis, di mana suatu unit bagian organisasi mengukur dan membandingkan kinerja terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit bagian organisasi lain yang sejenis, baik secara internal maupun eksternal. Tujuan dari benchmarking adalah bagaimana dikembangkan sehingga menjadi yang terbaik organisasi bisa. Manfaat benchmarking. Jadi, ada beberapa manfaat dari benchmarking. Yang pertama, memperbaiki proses kritis yang ada dalam bisnis. Artinya, dalam proses benchmarking, nanti kita sudah ada hasil dan bahan itu bisa jadi pemacu agar perusahaan atau SDM yang ada di dalam bisa lebih kritis. Yang kedua, menetapkan tujuan dari orientasi pada pelanggan. Tentunya penerapan benchmarking ini tidak bukan outputnya untuk menjaga kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menumbuhkan antusias staf dengan melihat yang terbaik. Artinya di sini, dengan adanya benchmarking, itu memberikan potensi karyawan-karyawan dapat lebih antusias, dapat lebih termotivasi, dapat lebih bersemangat dalam bekerja karena melihat adanya perbandingan atau persaingan dari perusahaan yang ada di benchmark. Yang keempat, mengidentifikasi peluang-peluang baru yang terkadang muncul setelah perbandingan. Dengan adanya benchmarking, ada hasil atau bahan yang akan didapatkan. Itulah yang kemudian akan menjadi hasil metode ataupun jadi poin-poin yang akan teridentifikasi, kemudian dijadikan bahan mengembangkan perusahaan. Yang kelima, menjadi lebih berdaya saing. Tentunya outputnya yang diharapkan setelah diterapnya benchmark, itu perusahaan dapat berdaya saing lebih. Dan yang keenam, memperpendek siklus perbaikan proses bisnis dengan percepatan pembelajaran. Kemudian, menurut Ross, secara umum, manfaat dari benchmarking ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, perubahan budaya. Perubahan budaya artinya memungkinkan perusahaan untuk menetapkan target kinerja baru yang realistis dan kemudian berperan meyakinkan setiap orang yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, perbaikan kinerja. Artinya, setelah proses benchmark di sini membantu perusahaan mengetahui adanya gap tentu dalam kinerja, dan perusahaan juga bisa memiliki proses yang akan diperbaiki. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan adanya proses benchmark itu, kemudian nantinya akan didapatkan bahan ataupun hasil ataupun adanya tolak ukur yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan sehingga kemampuan SDM bisa mengikut.
Itulah beberapa manfaat dari bermarking. Empat cara melakukan bermarking. Yang pertama, riset in-house, yaitu melakukan penilaian terhadap informasi dalam perusahaan sendiri atau mengevaluasi. Yang kedua, riset pihak ketiga dengan membiayai kegiatan bermarking yang akan dilakukan oleh surveyor. Jadi, kita bisa meminjam jasa surveyor untuk mengetahui apa sebetulnya yang diinginkan oleh kuesioner. Yang ketiga, pertukaran langsung. Pertukaran informasi secara langsung dapat dilakukan melalui kuesioner dan survei. Yang keempat, kunjungan langsung. Dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi mitra bermarking, saya rasa cara ini mungkin paling efektif. Dengan melakukan studi banding ke kunjungan kerja, di sini nanti kita akan benar-benar tahu seperti apa kondisi tempat prosedur kerja ataupun strategi bisnis yang dilakukan oleh kompetitor kita. Ya, jadi tentu saja dalam hal kita harus sesuai dengan prosedur, karena tidak semua perusahaan pasti akan dapat membuka bagaimana strategi mereka dalam melakukan persaingan dengannya. Ya, jadi itulah sedikit penjelasan tentang bermarking. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.